Shalom, mejuah-juah Bapa Nande Turang Senina ngawani GBKP Ijapa PK Meringan. Selamat berjumpa kembali ibas bahan renungan perpulungan jabu-jabu GBKP ibas Minggu Enda. Ya, meriah ukur kami ibas kesempatan Enda banci dengar raduras kita lajar karena kata di bata. Maka sope dengar raduras kita ngorati karena kata di bata, mari lebih si pebulat ukur ta. Si pindo gegah bagi pemetah ibas Tuhan ta Yesus nari, mari kita ertoto. Ikatakan kami bujur man bandu o Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ibas keleng atendu sila ngadi-ngadi nandangi kegeluhan kami anak-anak endu. Maka seibas paksa enda pe kembali banci raduras kami erlajar karena katandu sueras bahan perpulungan jabu-jabu GBKP Minggu Enda. Mari Tuhan tetaplah kami si berkuasa kesahdu si badia si ngajari kami kerinana gelah katandu si kentisik narisialuken kami pe banci iang kai kami rikut ipakeken kami segedang-gedang kegeluhan kami. Ras bagepe banci ituriken kami ibagiken kami nandangi turang senina kami ibas kami ngelakukan perpulungan jabu-jabu ibas ingan kami masing-masing. Daging ranalah kam Tuhan sebab kami kiriranggo sikap dengkeh kenca ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, kekelengan ni Tuhan si jadi bahan ogenta ibas perpulungan jabu-jabu GBKP Minggu Enda. Periode tanggal 30 Maret seh 5 April ibuat ibas kitab perbahanan rasul-rasul bindu 26 ayat 10 siwah seh 20 telu. Kitab perbahanan rasul-rasul 26 ayat 10 siwah seh 20 telu bagenda kata Tuhan man banta krina alu batang belina ituriken Paulus pendahinna. Janah bage me o Raja Agripa kupatuhi pengenahanan si kualoken ibas di bata nari Mula-mula kuajari kalak Jahudi si Damaskus, jenari si i Jerusalem, rasi i belang-belang tanah Judea. Bagai pekalak si labo kalak Jahudi, gelah krina jera dingen rahku di bata. Kuajari pe ia gelah icidah kena arah perbahanan si muhuli, maka ia enggo jera. Perbahan sienda me, maka itangkap kalak Jahudi aku, asum aku i rumah pertoton, jana ibunuh nape Athena aku. Tapi seh ibas wari enda, aku tetap isampati di bata. Arkiteken si tedis aku ijenda, nuriken karena Yesus man krina manusia, subuk man kalak simbelin, bage pe man kalak si meteruk, kai si kuturiken bali ngeras si enggoleben ituriken nabi-nabi ras Musa. Mesias harus ngenanami kini seran mate, janah ia masih tang-tangna i peguluh di bata ibas si mate nari, gelah arah kekekenna banci icidah kena terang keterkelinan subuk man kalak Jahudi, bagepe man kalak si deban si labo Jahudi. Ya bagenda kekelangan ni Tuhan si jadi bahan ogenta ibas perpulungan jabu-jabu Minggu Enda. Rasi jadi tema ibas kita ngorati kata di bata enda nuriken karena Yesus man kerina jelma. Nuriken karena Yesus man kerina jelma, ras tema ta enda ikaitken rasahna berita si meriah. Ya, kekelangan ni Tuhan. Lihat sada ungkapan nina bagenda. Tanpa misi, gereja mati. Gereja harus bergerak keluar dari mimbar menuju pasar, lalu kembali ke mimbar. Karena kalau tidak kembali ke mimbar, nanti bisa kesasar. Ya, setiap orang percaya, kita kerina anak-anak Tuhan, aku, kam, kita kerinana, memiliki tugas panggilan untuk memberitakan Yesus kepada dunia. Amanat agung yang diberikan oleh Yesus, ibas kitab Matius 20 ayat 10 siwah se 20, adalah tugas panggilan. Man kita kerina kalak site man Tuhan untuk membawa kabar baik kepada semua bangsa. Memberitakan Injil bukan hanya tugas para pendeta atau misionaris, tetapi setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus dipanggil untuk bersaksi tentang Dia. Maka kekelengan di Tuhan, ibas kitab perbahanan rasul-rasul 26 ayat 10 siwah sah 20 telu, si jadi bahan PJJ ta sekali enda, Rasul Paulus ya adalah contoh nyata dari seseorang yang memahami tugasnya sebagai saksi Kristus. Adisi orati mulaikin ibas ayat sadanari karena kitab perbahanan rasul-rasul bindu 26 enda, kita bisa melihat ini merupakan proses yang dijalani oleh Rasul Paulus ketika dia ditangkap
dan diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Raja Agripa. Adi sinen, baik bas buku bimbingan PJJ ta, ras catatan sedeban, Raja Agripa emekap Herodes Agripa si peduakan. Herodes adalah seorang raja kecil yang memerintah di wilayah tertentu di bawah kekuasaan Romawi. Ia adalah keturunan dari dinasti Herodes yang terkenal dalam sejarah Alkitab. Maka dengan kata lain, Raja Agripa atau Herodes Agripa kedua merupakan adalah putra dari Herodes Agripa pertama, ya, yang kita kenal sebagai raja yang menganiaya jemaat dan menyebabkan kematian Yakobus saudara Yohanes. Kakeknya adalah Herodes Antipas yang berperan dalam pengadilan Yesus, dan buyutnya adalah Herodes Agung yang memerintahkan pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Enda lebih penjelasan karena ise Raja Agripa. Maka lanjutkan ke kelengan Tuhan, banci si idah ya, ketika Paulus sudah diperhadapkan dengan Raja Agripa, diberikan kesempatan untuk membela diri, tapi bagaimana kita melihat Paulus tidak mencoba untuk mencari jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi justru dia menggunakan kesempatan itu untuk bersaksi, untuk menyampaikan Injil. Ya, Paulus tidak takut sama sekali dengan hukuman, penolakan, atau cemoohan karena ia tahu bahwa tugasnya adalah memberitakan Yesus baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit. Maka kekelengan Tuhan, arah teks tas kalenda, lit 3 poin si banci si idah. Pertama emekap, Paulus taat kepada panggilan Tuhan. Ya, Paulus adalah seorang pribadi yang taat kepada panggilan Tuhan. Enda banci si idah waktu ia ibas perjalanan ke Damsik, ya, disitulah dia menerima panggilan dari Tuhan, dan kita lihat bagaimana Paulus sama sekali tidak menolak panggilan Tuhan tersebut, tapi justru dia menerima tugas itu dan bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Ras enda dai i jelas kena man Raja Agripa. Kesetiaan Paulus dalam menyampaikan Injil menunjukkan bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang untuk memberitakan namanya, orang itu harus taat tanpa keraguan. Enda pelajaran si pertama. Makanya si kedua kan arah teks entah pe bahan ogen tabanci si idah bahwa ada tantangan dalam memberitakan Injil. Ya, ngaku kita kekelengan Tuhan, memberitakan Injil bukanlah tugas yang mudah. Dalam teks kita juga bisa lihat bagaimana Paulus harus menghadapi banyak tantangan, termasuk penolakan, penganiayaan, dan ancaman kematian. Maka sampai pun dia harus dipenjara karena itu. Namun ya, Paulus tak sekalipun mundur karena ia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Injil memang sering sekali ditolak oleh dunia, tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk menyerah. Maka kekelengan Tuhan, mari belajar dari Paulus. Makasih petulukan kekelengan Tuhan, kita diingatkan bahwa yang menjadi pusat kesaksian kita, pusat pemberitaan kita adalah Yesus Kristus. Ya, dalam kesaksian Paulus, ia selalu menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati untuk membawa terang kepada semua orang, kepada semua bangsa. Ini adalah inti dari Injil yang harus kita beritakan, bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Jadi kita dipanggil bukan untuk menyampaikan ajaran kita sendiri, tetapi untuk menyatakan kasih, pengorbanan, dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada semua orang. Paulus, Bapa Nande Turang Senina Sini Kelengi kami, adalah contoh nyata dari seseorang yang setia dalam memberitakan firman Tuhan, baik dalam keadaan siap maupun tidak siap. Enda banci isaksi kena ibas 2 Timotius 4 ayat 2 kainina, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Inilah yang dilakukan Paulus dalam Kisah Para Rasul 26 sebagai teks kita, bahan PJJ. Meskipun ia sedang diadili, ia tidak takut untuk berbicara tentang Yesus. Bagi Paulus, Injil adalah kebenaran yang lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Maka kekelengan Tuhan, sikap Paulus ini mengajarkan kepada kita bahwa kesempatan untuk bersaksi tidak selalu datang dalam situasi yang nyaman atau mudah. Kadang-kadang atau justru dalam keadaan sulit dan penuh tekanan, kita mendapatkan momen terbaik untuk menyatakan iman kita.
Dunia mungkin menganggap bahwa keselamatan diri adalah hal yang paling utama. Tetapi Paulus mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan sejati hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang harus diberitakan kepada semua orang. Kapanpun waktunya, dimanapun kita berada. Ya, jika Paulus tetap setia dalam menghadapi tantangan zaman di dahulu kala, mengapa kita tidak sekarang? Kita harus berani, ya, Bapak Nande Turang Senina, Seni Kelengi kami. Kita harus berani menghadapi penolakan, hinaan, atau bahkan pengabaian saat kita berbicara tentang Yesus. Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk tetap setia. Selain kisah Paulus yang begitu luar biasa dalam memberitakan Injil, ada juga kisah nyata yang menceritakan tentang perjuangan anak-anak Tuhan dalam menyebarkan Injil. Salah satunya adalah Jim Elliot dan rekan-rekannya. Jim Elliot adalah seorang misionaris Amerika yang memiliki semangat besar untuk memberitakan Injil kepada suku Huaroani di Ekuador. Ia dan 4 rekannya berusaha menjangkau suku tersebut dengan kasih Kristus. Namun dalam sebuah pertemuan pertama yang mereka pikir akan berjalan baik, mereka justru dibunuh oleh suku itu. Kisah ini tragis, Nande Bapak Turang Senina Sini Kelengi kami, tetapi tidak berakhir di situ. Istri Jim, Elizabeth Elliot, bersama dengan para janda misionaris lainnya tidak menyerah. Mereka kembali ke suku Huaroani dengan kasih dan pengampunan. Akhirnya banyak dari suku itu yang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya, semangat untuk memberitakan Injil tidak boleh padam meskipun ada risiko dan tantangan. Jika Jim Elliot dan rekan-rekannya rela mengorbankan nyawa untuk Injil, mengapa kita yang hidup di zaman modern dengan berbagai kemudahan, ya, seperti teknologi zaman sekarang ini masih ragu-ragu untuk bersaksi? Mari kekelengan Tuhan, seperti yang kami lakukan juga, kami berusaha untuk selalu memberitakan firman Tuhan lewat channel YouTube ini. Karena demikianlah memang tugas dan panggilan kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Calvert juga, ya, dalam teologianya Calvert pernah mengatakan, "The church exists to bear witness to Jesus Christ." Yang artinya, gereja ada untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Pernyataan ini menegaskan kepada kita bahwa gereja tidak sekedar tempat berkumpul, melainkan sebuah komunitas yang memiliki misi utama, menyampaikan Injil kepada dunia. Jika gereja kehilangan fokus dalam kesaksian tentang Kristus, maka gereja akan kehilangan arah sejatinya. Oleh karena itu, Bapak Nande Turang Senina Sini Kelengi kami, setiap kita anggota gereja dipanggil untuk aktif bersaksi, baik secara langsung maupun melalui media yang tersedia di zaman ini. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita lakukan dalam kita nahkan berita si meriah, dalam memberitakan Injil. Maka mari kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Ya, memang tugas ini tidak gampang, ya, penuh dengan tantangan. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita dan kita akan dimampukan untuk melakukannya. Seperti Paulus, kita harus taat kepada panggilan Tuhan, berani menghadapi tantangan, dan selalu menjadikan Yesus sebagai pusat kesaksian kita. Baginda kekelengan Tuhan, si banci itambahi kami, karena bahan renungan untuk PJJ Minggu Enda. Genduari Marisinen, Lid 2 si jadi bahan diskusi ta. Si pertama Nina emekap, arah ora tenta sendah, turiken pengangkandu karena cara Paulus berita si meriah. Ya, luar biasa ya kekelengan Tuhan. Adi si dengkehken ras bagepe si saksikan kedekahenda uga Paulus yang sangat-sangat militan dalam dia memberitakan Injil kepada orang banyak pada saat itu. Dia tidak mengenal lelah, ya, tak kenal takut, dia tak gentar. Dalam kondisi yang bagaimanapun dia selalu siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan tanpa memilih siapa orang yang harus dia layani. Semua orang-orang tetap dia berikan pengajaran tentang firman Tuhan. Kap kami enda si prusi usih, ya, semangat Rasul Paulus enda prusi usih kekelengan Tuhan. Ibas zaman genduare enda si Tuhuna kita sudah sangat lebih dimudahkan, ya. Adi Paulus harus pergi dari satu tempat ke tempat lain, satu daerah ke daerah lain, ya. Bahkan tantangan yang harus dihadapinya cukup luar biasa. Tidak hanya sebatas soal kelelahan
tempat yang jauh, tapi juga bahkan ancaman nyawanya itu juga menjadi taruhannya. Tapi lihat bagaimana Paulus oleh tuntunan Roh Kudus terus dimampukan untuk memberitakan Yesus yang disalibkan itu telah bangkit dan telah menjadi penebus dosa-dosa umat manusia. Maka dari itu harapan semangat Paulus ini juga hidup, membara, menyala dalam kehidupan kita. Endasi pertama, makanya si peduakan kekelengan Tuhan diskusi tanina turikan pengalaman du ibas berita si meriah. Ku ise dengan kai ulihna bana bagi pe mandiri du jine. Kap kami di diskusi nomor 2 enda pasti kita punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Dan harapan kami pengalaman-pengalaman kita ini menjadi hal yang betul-betul membawa kebaikan. Baik mankala si layani kita, si isahkan kita berita si meriah, bagai peman bantah sendiri. Segelah kekelengan Tuhan, arah senda gelar Tuhan tak tetap termulia. Makanya kekelengan Tuhan, arah kata di batas kalenda ia ajuk kita. I persengiti kita mulihi. Mari, tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan, yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Mari, jangan biarkan berita keselamatan itu berhenti di kita, tapi biarlah kita sampaikan, kita teruskan, kita alirkan bagi orang-orang banyak di luar sana, khususnya yang belum mengenal Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Maka selamat berjuang, man banta, ibas kita tetap setia, nahkan berita si meriah, manjil masin terem. Baginda kekelangan Tuhan kata dibatasi banci pesah kami, erguna man banta turah jana erbuah, mari ertoto kita. Bujur Tuhan goi pesah kami katandu, man kerina kami anak-anak du perpulungan du pasu-pasundu lah segelah katandu enda erbuah tuhu tubas kegeluhan kami segelah pe ibas kecibal kegeluhan kami suga panape tetap setia kami nahkan berita si meriah manjel masin terem subuk siap kami subuk ibas keadaan menghuli kami, tapi kami tetap setia memberitakan firman Tuhan. Dan banyak cara yang bisa kami lakukan dalam memberitakan firman Tuhan, maka berikan du kami kepentaran karena kami pepankan kata du enda Tuhan, ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Menjua-jua kekelangan Tuhan, sampai jumpa ka ibas perpulungan jabu-jabu GBKP minggu sirah. Tetap sejaga kesehatan ta. Mari dewasa kita menerima perbedaan. Tuhan Yesus si masu-masu.